Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aldiono SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, dengan nomor induk mahasiswa 02501 2501 31651. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Buddha di SMP Negeri 6 Singkawang pada jenjang kelas 7 dengan materi ajar tradisi agama Buddha di Indonesia. Namo Buddhaya. Baik, saya ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Ya, silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca nama kata kata. Araham Samma Sambuddho Sangha Namami Sadu Sadu Sadu. Silakan keluarkan alat tulis, buku, pena, dan lain sebagainya. Duduk dengan nyaman. Tak lupa silakan cek kerapian baju, celana. Kalau ada sampah silahkan diambil. Baik, sebelum kita mulai akan saya presentasi dulu. Cek. Saya Pak Devita, Ade. Sersen. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi tradisi agama Buddha di Indonesia. Tujuannya kalian belajar tradisi agama Buddha di Indonesia adalah yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan yang namanya tradisi agama Buddha di Indonesia. Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam tradisi agama Buddha di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai spiritual, ya, atau nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga adalah kalian dapat menunjukkan sikap toleransi. Baik, singkat saya akan sampaikan apa itu tradisi, ya. Baik, saya sampaikan, tradisi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang kita laksanakan secara berulang. Bahkan kegiatan itu atau aktivitas itu sudah kita laksanakan terus, yang didasarkan pada adat istiadat, nilai, tradisi, budaya, agama. Yang selanjutnya adalah fungsi dari tradisi. Ada beberapa fungsi dari tradisi. Yang pertama adalah mempertahankan identitas budaya. Pertanyaannya adalah, apa tradisi dalam agama Buddha yang sudah kalian lakukan? Sudah? Apa? Sembahyang, ya. Nilai yang dapat kita ambil dari sembahyang itu kira-kira keyakinan, kenangan. Baik, akan kita bentuk kelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 4 orang, ya. Yang satu kelompok dari 3 orang berarti. Sekarang saya perintahkan hitung 1 sampai 3, setelah 3 kembali ke 1, ya. Nah, oke, dimulai dari John Casey. 2, 3, 4, 1. Kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2 di dekat, kelompok 3 di sebelah saya. 1 menyatu dengan 1, 2 menyatu dengan 2. Baik, setelah kita dibagi dalam kelompok, saya akan bagikan lembaran beberapa gambar. Jadi saya beri waktu kalian membaca gambarnya apa, dilihat deskripsinya. Di situ ada beberapa
tradisi yang dilakukan dalam agama Buddha di Indonesia yang sampai saat ini masih dilakukan ya. Baik, setelah kalian melaksanakan literasi, kita lanjutkan tayangan video salah satu tradisi agama Buddha yang berlaku di Indonesia ya. Ritual tradisi Pindapata jelang puncak perayaan Waisak dilakukan di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dalam tradisi ini sejumlah bante dan untuk memberikan sedekah berupa makanan kepada para bante. Tak hanya umat Buddha, sejumlah umat Islam di kawasan jalan yang dilintasi ritual Pindapata ini juga memberikan sedekah makanan kepada bante yang berkeliling. Pemimpin biksu dari Wihara Budayana Indonesia Kota Bante yang Nasila Tera mengatakan, ritual Pindapata merupakan tradisi yang rutin dilakukan untuk mengumpulkan derma dari masyarakat. Ya, pagi ini mengawali setiap acara Waisak dan juga nanti kabinet di bulan Oktober biasanya kami pagi jam 1 mengawali dengan Pindapata. Setahun kami lakukan 2 kali di tempat ini. Baik, demikian pandangan video. Kita saksikan video Pindapata atau dana makanan bagi para ibu ataupun ibu ya. Untuk selanjutnya, saya memberikan fungsi kepada kalian untuk memilih salah satu tradisi yang terdapat dalam gambar media pembelajaran yang telah ada di depan kalian. Silakan pilih salah satu tradisi yang ada di situ ya, tentukan satu. Silakan diskusi dengan kelompok apa yang mau dipilih untuk nantinya kita sharingkan dengan teman-teman. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok untuk mendeskripsikan ya, mendeskripsikan dalam bentuk tulisan yang berisi satu ya. Nanti yang harus kamu tulis di lembar kertas, satu adalah judulnya apa ya. Yang kedua deskripsi itu keterangan. Bisa kamu pilih Pindapata, deskripsinya apa? Oh, Pindapata itu bla 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 dan lain sebagainya. Setelah itu yang harus kamu sampaikan adalah kegiatannya itu seperti apa, aktivitasnya ngapain. Dan keempat atau terakhir itu berkaitan dengan nilai-nilai apa yang kamu dapatkan. Nilai-nilai yang didapatkan. Baik, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi dengan kelompoknya, mendiskusikan tradisi yang kalian pilih sesuai dengan 4 penugasan ini ya. Yang satu judulnya apa, yang kedua deskripsinya seperti apa, yang ketiga kegiatan yang dilaksanakan dalam tradisi itu apa saja, yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang kamu dapatkan dari tradisi tersebut. Dan tradisi ini kalau bisa tradisi yang sudah pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan kalian kerjakan. Baik, waktu untuk diskusi kelompok sudah selesai. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita masuk untuk presentasi ya. Jadi silakan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang poin-poin yang telah ditentukan. Kelompok 2, oke. Silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Membakar dupa ataupun pai-pai. Kenapa ambil pai-pai? Simple. Dan mungkin ini yang biasa kalian lakukan di rumah gitu ya. Deskripsinya adalah praktik umat Buddha sebagai simbol penghormatan. Ya, simbol penghormatan. Ya, lanjut. Kegiatan bakar dupa atau pai-pai. Ya, kegiatan atau aktivitasnya adalah membakar dupa di depan altar, gitu kan? Terus dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan, gitu ya kira-kira ya.
Terus lanjut. Nilai-nilai yang Ya. terjadi mengusir Yang saya tahu bahwa dalam tradisi Tionghoa membakar dupa itu sebagai penghubungan antara manusia dengan sang pencipta, betul ya? Ya. Betul ya itu kira-kira itu. Betul. Ya. Itu pertahanan untuk kelompok dua. Baik, setelah sesi presentasi kita laksanakan, selanjutnya kita akan bersinggungan dengan HP kalian ya. Silahkan buka aplikasi Canva. Sudah diunduh semua? Sudah. Tugas kalian satu kelompok adalah membuat poster mini hasil dari apa yang sudah kalian tulis. Buat sekreatif mungkin. Bisa ditambahkan gambar. Asal kamu memenuhi 4 poin ini tadi. Dari beberapa karya kalian, saya katakan sudah bagus semua ya, mayoritas sudah bagus. Walaupun kontennya sama, tetapi tampilannya yang membedakan. Selanjutnya, karena kita sudah belajar beberapa tradisi yang sudah mempresentasikan, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penilaian ya. Silakan kalian kerjakan soalnya. Baik, karena waktunya sudah selesai, silakan lembar pekerjaan kalian dikumpulkan di depan. Kelompok 1. Baik, setelah kalian melaksanakan kegiatan penilaian, ya, menjawab soal, selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa tradisi itu sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan setiap hari, setiap saat. Bahkan tradisi itu melekat dalam diri kita. Makanya tugas kita adalah bagaimana melestarikan tradisi yang sudah ada. Gitu ya. Satu itu ada yang lain selain ini? Sudah. Dia dapat apa? Dapat pengetahuan tentang tradisi info yaitu pemandian. Ya, tradisi info. Barangkali ini tahu ya bahwa kaum muda punya tradisi info ya. Ya, tradisi pemandian rupa bodhisattva Siddhartha Gautama ya. Itu dalam rangka untuk menyambut hari Waisak biasa dilakukan. Jadi ada sekarang ya. Sekarang lagi kelompok 3. Kita Mendapatkan pengetahuan ibu tentang padina atau ulambana yang ritualnya kualifikasi kepada para leluhur sebagai ucapan nasabah. ya tadi sembahyang kubur, dan sembahyang kubur ini sudah kalian lakukan ya, setiap tahun, dan itu bukan hanya tradisi Tionghoa tapi juga tradisi dalam agama Buddha, cuma istilahnya saja yang berbeda ya. Ada istilah nama Katidana, ada istilah ulambana, cengbeng. Kalau kalian memakai nama yang namanya sembahyang kubur, nah itu sama, artinya sama. Jadi demikian materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala dedikasi perhatian kalian semua bersama. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membacakan nama para kata. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang bhagavata Abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo Namasami. Sipatipanno bhagavato sawaka sanggo. Subhadipano bhagavato sawaka sanggo.
dengan mengucapkan Sabe, sabe.